kawan-kawanku dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya di Anis Fauzi Channel. Hari ini saya akan melanjutkan drill soal TPS penalaran P3K tahun 2021. Dengan mengikuti video ini dari awal sampai akhir, teman-teman akan mendapatkan 10 contoh soal TPS penalaran P3K yang terbaru untuk menghadapi tes yang sesungguhnya pada sekitar bulan Mei kalau tidak salah ya, sesuai dengan jadwal yang diberikan pemerintah. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe channel ini karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa like, komen, dan share video ini jika teman-teman merasakan manfaatnya. Oke, langsung saja saya akan memulainya untuk drill soal TPS penalaran P3K tahun 2021 ini. Sudah ada 10 soal yang saya siapkan untuk kita pelajari bersama. Ya, tujuannya tidak lain tidak bukan adalah agar kita semakin lebih siap lagi gitu ya. Oke, kita mulai dari soal gambar dulu ya teman-teman. Oke, nomor 1. Ini ada soal melanjutkan pola ya. Nah, ini melanjutkan pola dari gambar 1, 2, 3, 4. Kita disuruh mencari pola yang hilang ya. 1, 2, 3, 4 nya di sini ya. 4 di sini ada 5 gambar. Kita disuruh mencari pola gambar yang kelima. Oke, kita amati seperti biasa. Kalau ada gambar maka kita bagi menjadi beberapa bagian ya. Misalkan bagian yang ini kita kasih nama bagian A ya. Ternyata ini selang-seling ya. Ini ada hitamnya. Ini putih ya, berarti otomatis nanti di sini ada hitam ya. Sini ada bagian hitamnya. Cari yang ada bagian hitam di atas. Berarti opsinya antara A atau C kan gitu ya. Berarti yang lain salah. Itu aja, simpel ya. Kemudian bagian yang kedua, coba kita lihat ininya ya, seperti gelas ini ya. Bagian yang B, ternyata dari 1 ke 2 dia diputar berapa ini? 90 derajat ya. 90 derajat ke kiri. Jadi ini nanti diputar lagi jadi begini, diputar lagi menjadi ya menghadapnya begini ya teman-teman, kurang lebih begitu. Berarti otomatis tadi A atau C, berarti jawabannya adalah C ya. Jawabannya apa? Jawabannya C. Kita lanjutkan nomor 2. Nomor 2 ada gambar seperti ini, masih sama dengan nomor 1. Ini gambar 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada beberapa bagian. Dari 1 ke 2 perubahannya itu dari sini ya, dari sini ternyata dari setengah lingkaran menjadi 3/4 lingkaran, tetapi dari 1 ke 2 ini tetap ya. Kemudian dari 3 ke 4, kalau di sini lingkarannya tetap dua kali, maka gambar yang keempat pasti nanti di sini ada segi 5 ya. Segi 5 yang ini nanti juga akan muncul lagi di sini ya, di tengah. Berarti cari yang ada gambar segi 5-nya. Berarti antara B atau C. Berarti jawaban yang lain salah. Oh, tinggal B atau C, maaf, tinggal B atau C ya. Tinggal B atau C, berarti jawaban A, D, E salah ya. Kemudian selanjutnya kalau kita amati lagi ya, perubahannya ini berarti diputar 90 derajat ke kiri ya. Ini berarti diputar dari 90 derajat ke kiri. Bentuknya tetap 3/4 lingkaran, tapi dari 2 ke 3 ini diputar gitu ya. Berarti kalau ini dari 4 ke 5 otomatis ini juga masih 3/4 ya kan, tetapi diputar ke kanan ya, diputar ke kanan. B atau C? Oh, tidak ada, berarti ini hanya seling ya. Berarti kan tadi B atau C, tidak ada yang 3/4 ya. Berarti itu tidak berubah. Berarti ini menggunakan pola yang tetap. Berarti ini sebagai jeda ya, dia sebagai jeda bukan sebagai pola. Ini berarti setengah lingkaran putih. Nah, selanjutnya yang tanda plus ya, bagian yang ketiga plusnya ini ternyata bergeser ya. Nah, kemudian ini berubah dari 5, ini ternyata dia sudah pindah, padahal dari sini otomatis nanti ada di tengah di sini ya, tanda plusnya. Berarti ada tanda plus di tengah sini ya, ada tanda plus, berarti jawabannya adalah di tengah, berarti C. Jawabannya C ya. Oke, semoga teman-teman paham.
Kita lanjutkan nomor 3 dan 4 masih sama. Ini menemukan pola yang hilang ya, termasuk dari melanjutkan pola. Kalau ada seperti ini maka kita cari per bagian. Ini bagiannya A misalkan ya, dari segitiga putih persegi putih ini dia ternyata geser ke pojok-pojok ya kan. Ya ini dari 1 ke 2, dari 1 ke 2 dia di sini, 2 ke 3 dia geser ke sini kan. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian pola keempat berarti nanti otomatis akan ada segitiga putih di sini, persegi putih di sini ya. Kemudian segitiganya ini selalu tetap, berarti ada segitiga di sini, ini hitam ya. Berarti cari di opsi yang ada ininya, dari bagian A ini yang ada seperti ini, berarti ini salah ya kan. Berarti yang lainnya kan ada. Kemudian kalau kita amati dari bagian yang B atau bagian belah ketupat ternyata selang-seling, putih hitam putih, berarti nanti ada sebelah ketupat hitam di sini. Cari yang ada belah ketupat hitamnya, berarti antara B atau D. Berarti jawaban A dan E salah ya. Kemudian bagian yang berikutnya kita misalkan bagian C, ini C bagian lingkaran ya, ini dari 1 ke 2 dia tuh di sini berarti ya, sehingga tidak nampak. Kemudian dari 2 ke 3 dia di sini ini ya. Kemudian bagian berikutnya 4 ya, otomatis dia nanti akan di sini ya. Padahal tadi di sini ada segitiga, ada persegi hitam, berarti nanti tertutup persegi hitam. Berarti jawaban B berarti salah ya, karena ini sudah ada di pola ketiga, berarti jawaban B salah, sehingga jawabannya adalah D. Oke, nomor 4 ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita ini ada beberapa bagian ya. Kita coba mulai dari bagian yang seperti huruf V ini ya. Misalkan bagian yang A. Jadi huruf V ini dari 1 ke 2 dia ternyata diputar bagaimana? 90 derajat ke kanan ya, 90 derajat ke kanan. Berarti jadinya begini. Ini diputar jadi begini. Nah, berarti nanti kalau dari 3 ke 4 berarti gambarnya begini ya kan ya, begini kan. Berarti cari yang ada begini ya. Ternyata dari opsi hanya A ya yang memenuhi ya, yang lain salah. Berarti otomatis jawabannya A ya, otomatis jawabannya A karena tidak ada yang lain ya. Kalau teman-teman mau melacak yang bagian yang lain boleh, pasti tepat ya. Dari 1 ke 2 ini berubah, dari yang 3/4 lingkaran ini diputar 90 derajat ke kanan, yang menjadi gambar 2 ya. Gambar 2 ke 3 ini tidak terjadi perubahan ya kan. Kemudian dari 3 ke 4 ini diputar lagi 90 derajat ke kanan ya, sehingga gambarnya ya seperti ini gambarnya ya. Jadi gambarnya seperti ini ya, 3/4. Kemudian ini hitam putih, otomatis di sini putih lah karena ini hitam, karena ini hitamnya kan 2 kali, berarti otomatis di sini putih ya. Ini kan hitam putih hitam, berarti di sini adalah putih ya. Berarti jawabannya A, insya Allah valid ya. Kemudian nomor 5 dan sekarang masuk ke deret angka ini ya, deret angka 22, 10, 27 gitu ya. Kalau kita amati ternyata di sini ada dua pola ya. Ya, dari 10 ke 7 ya, 7 ke 5 ini kan selalu selalu turun ya, dari 5 ke 4 ya, selalu turun. Kemudian 22 ke 27 ini plus 5 benar ya. Kemudian 27 ke 24 ini min 3, dari 24 ke 25 ini min 1, dari 25 ini plus 1 ya, ini plus 1. Kemudian dari 25 ke 24 ini min 1 ya. Coba kita amati dulu ya. Dari 10 ke 7 berarti ini min 3, dari 7 ke 5 berarti ini min 2, dari 5 ke 4 min 1, min 3 min 2 min 1 berarti ini nanti 0 ya, 0, berarti 4 dikurangi 0 ya 4, itu jawabannya 4 ya. Pola yang ini nggak usah dicari, kalau mau dicari juga bisa sih. Selisih dari 8 ke min 3 ini berarti min 8, min 3 ke 1 berarti ini min 4,
1 ke min 1 selisihnya adalah min 2. Otomatis nanti min 8 min 4 min 2 berarti nanti berapa? 0 ya, tapi ini 0 berarti ini min 1, berarti nanti di sini 24 min 1 ya, berarti 23. Tapi kan nggak ditanyakan, karena ditanyakan ini hanya bagian yang ini, berarti 4 ya, jawabannya 4. Nomor 6, 2, 4, min 2, 0, min 6, min 4, titik-titik ya. Dari 2 ke 4 ini min plus 2 ya, dari 2 ke 4 ini plus 2, dari 4 ke min 2 berarti ditambah min 6, ini plus 2 ya, ketemu ya, min 6, ini plus 2, berarti ini nanti ditambah min 6, min 4 tambah min 6 min 10. Cukup mudah ya. Oke, sekarang di penarikan kesimpulannya, semua bis eksekutif dilengkapi dengan toilet, berarti bis eksekutif dia punya toilet kan gitu ya. Kemudian televisi hanya ada pada bus eksekutif X, berarti BX mana dari ini ya, BX ya, dia punya TV ya, ini TV, berarti kalau ada semua dan sebagian, BX ini kan sebagian daripada B ya, berarti kita ambil yang kesimpulan sebagian, berarti BX itu adalah bagian daripada B yang punya TV dan toilet ya, toilet dan TV. Kalau mau digambar diagram V-nya ya berarti begini, ini berarti B ya, semua yang punya B punya toilet, ini berarti ada toiletnya ya. Kemudian dari B ini ada bagian yang namanya X, BX ya, jadi BX ini otomatis dia punya TV, berarti TV dan punya toilet, berarti bus eksekutif dilengkapi dengan televisi dan toilet, berarti jawaban yang tepat adalah yang B ya, bus eksekutif X dilengkapi toilet dan televisi, jawabannya B. Nomor 8, komputer yang berkualitas baik ya, layarnya jelas dan monitornya besar. Berarti komputer yang bagus itu punya layar yang jelas ya, ditambah dengan monitor besar. Sebagian komputer di sekolah berkualitas jelek, berarti ini negasi daripada KB ya, sebagian, karena ini sebagian berarti kesimpulannya juga sebagian, berarti sebagian ya, tidak semua. Tidak ada komputer yang berkualitas jelek di sekolah, bukan ya. Semua komputer di sekolah layarnya jelas dan tidak, kan ada sebagian. Di sekolah ada komputer yang layarnya jelas dan memori besar, bisa jadi ya. Tidak ada satupun sekolah yang memiliki komputer yang berkualitas baik, tidak, karena ini sebagian ya. Sebagian sekolah tidak memasang komputer yang layarnya jelas dan memorinya besar. Sebagian komputer di sekolah ya, berarti di sekolah ada komputer, sebagian komputer di sekolah berkualitas jelek, berarti ini sebagiannya adalah sebagian komputer di sekolah, bukan sebagian sekolah ya. Sebagian sekolah tidak memasang komputer, nah ini harusnya ini adalah sebagian itu adalah tidak ya, tidak jelas dan tidak bagus, tidak besar ya, tidak besar. Sebagian sekolah tidak memasang komputer yang layarnya jelas dan monitornya besar, tapi ini yang menjadi kunci sebagian sekolah, harusnya adalah sebagian komputer di sekolah ya kan, berarti jawaban yang tepat adalah di sekolah ada komputer yang layarnya jelas dan monitornya besar. Nah, ini berarti kebalikan daripada negasi dari sebagian ya, dari sebagian yang jelek ya, berarti kan ada, kalau ada sebagian yang jelek maka ada sebagian yang bagus. Lah yang bagus itu apa? Memorinya besar. Nah ini enggak memorinya ya, memorinya besar dan layarnya jelas, berarti jawabannya adalah C ya, bukan E. Semoga paham. Nomor 9, tingkat pencemaran udara di kota sangat memprihatinkan.
2. Peningkatan volume kendaraan di jalan raya sangat pesat. Manakah di bawah ini yang menggambarkan hubungan pernyataan 1 dan 2? Oke, tingkat pencemaran udara di kota sangat memprihatinkan. Ini berarti sebuah akibat ya, akibat yang ditimbulkan oleh siapa gitu ya. Kemudian kita lihat di premis yang kedua, peningkatan volume kendaraan di jalan raya sangat pesat. Nah, ini adalah penyebabnya. Jadi nomor 1 itu adalah akibat, nomor 2 adalah penyebab. Jadi jawabannya adalah B ya. Jadi karena ya, tingkat pencemaran udara di kota sangat memprihatinkan karena adanya peningkatan volume kendaraan di jalan raya yang sangat pesat. Jadi ini penyebab, nomor 2 ini penyebab ya. Kemudian ini akibat. Sehingga pencemaran udara ini sebagai akibat. Berarti nomor 1 akibat ya, nomor 2 penyebab. Oke, nomor 10. Guru meminta murid mencuci tangan sebelum makan. Orang tua membekali anaknya makan siang. Nah, manakah di bawah ini menggambarkan hubungan dari pernyataan 1 dan 2? Guru meminta murid mencuci tangan sebelum makan. Ya, ini sebuah perintah ya. Kenapa harus mencuci tangan? Kenapa harus mencuci tangan? Agar bersih kan gitu ya, agar bersih tangannya sehingga sehat. Kemudian orang tua membekali anaknya makan siang. Mengapa membekali makan siang gitu kan? Orang tua membekali anaknya makan siang. Kenapa membekali makan siang? Ya karena mungkin pulangnya sore kan gitu ya. Berarti ini sebabnya adalah pulang sore kan gitu ya. Manakah di bawah ini menggambarkan hubungan pernyataan 1 penyebab, 2 akibat? Tidak ya, karena itu beda. Berarti pernyataan 1 dan 2 adalah akibat ya. Akibat ya ini ya, dari 2 penyebab yang tidak saling berhubungan ya kan, penyebabnya tidak saling berhubungan. Ini kan akibatnya. Karena pulang sore, akibatnya orang tua membekali anaknya makan siang. Ini kan berarti karena pulang sore. Ini karena sebab yang lain ya. Kemudian guru meminta murid mencuci tangan sebelum makan. Ini kan akibat dari sebab apa ya? Sebab agar tidak sakit ya. Agar tujuannya adalah agar tidak sakit perut. Berarti ini penyebabnya ya. Mengapa kita harus cuci tangan ya? Karena dengan cuci tangan itu akan membuat tubuh menjadi sehat kan gitu ya. Karena kotoran tidak masuk. Berarti ini kalau menurut saya jawabannya adalah poin D. Pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari 2 penyebab yang tidak saling berhubungan. Ini kan penyebabnya agar sehat dan pulang sore. Ini kan tidak berhubungan ya. Berarti jawabannya adalah B. Nah, ternyata sudah habis teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, dan share video ini jika teman-teman merasakan manfaatnya. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar bisa semakin bermanfaat lagi ya. Demikian tadi 10 soal yang bisa saya drillkan untuk teman-teman sehingga teman-teman menjadi lebih paham lagi, menjadi lebih siap lagi, instingnya semakin tajam. Kuncinya 1, jangan menghafalkan cara mengerjakannya, apalagi menghafal jawabannya. Konsentrasi penuh untuk menyelesaikan soal-soal TPS penalaran untuk menghadapi P3K yang sesungguhnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya doakan teman-teman sehat selalu dan semuanya lulus untuk menjadi ASN. Dan dalam hal ini adalah guru P3K tahun 2021. Saya Azri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.